Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ahlan wa sahlan, kaifa halukum jami'an? Arju minkum bisihah wa afiyah fi amanillah amin. Tayyib, kembali lagi kita belajar bahasa Arab dengan tema Al-Amaliyatu fil Madrasati, yaitu aktivitas di sekolah. Nah, by the way, apa sih aktivitas sehari-hari? Bermanfaatkah? Atau sekedar mengisi waktu luang? Kalian sebagai pelajar yang aktif dan berakhlak mulia, tentu kalian akan memilih aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, setiap orang pasti mempunyai aktivitas alias kegiatan yang mungkin saja berbeda. Bahkan, dalam beraktivitas tidak luput dengan benda-benda yang mendukung aktivitas kita. Jadi, dalam bab ini kita akan mempelajari aktivitas sehari-hari sekaligus fungsi dari benda yang ada yang mendukung aktivitas kita, baik di sekolah, rumah, dan tempat umum. Terus semangat belajar ya! Nah, pesan moral dan motivasi. Ada satu kalimat, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan sukses. Kalimat sederhana ini maknanya luar biasa. Perlu kita ingat, jadi bukan barang siapa orang kaya dia akan sukses, bukan. Barang siapa yang pintar dia akan sukses juga bukan. Tapi barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan sukses. Begitu juga dalam belajar bahasa Arab. Meski tidak punya dasar bahasa Arab, tapi kalian mau belajar, berusaha, bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Nah, apa sih tujuan belajar yang kita hari ini? Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kosakata dan menemukan makna tersirat dari gambar tentang kegiatan di sekolah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan makna tersirat dari gambar tentang peraturan di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan ungkapan, mengemukakan pendapat dengan tepat. Jadi, kita akan ketahui bahwa ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kosakata dan menemukan makna tersirat dari gambar. Nanti kita perhatikan beberapa gambar dan teman-teman bisa mengamati kira-kira apa sih maksud dari kalimat atau gambar di atas. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan kosakata dan menemukan makna tersirat dari gambar tentang kegiatan di sekolah dengan benar. Hal antum mustaidun, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, undur wastami wa'a'id. Lihatlah, dengarkanlah, dan tirukanlah. Teman-teman bisa menirukan suara Bu Arini ketika belajar di rumah. Yang pertama, adhabu ilal madrasati. Aknusul fasla. Adrusud darsa fil fasli. Teman-teman bisa baca sambil mengamati gambar ya. Aqra'ul kutuba fil maktabati. Al'abul hasuba fil ma'mali. Umarisu riyadati fil mal'abi. Al'abu ma'a asdiqai fil hadiqati. Ashtarit ta'ama fil maqsofi. Asta'dinu ilal hammami.
Nusalli jama'atan fil masjidi. Najtami'u fil qa'ati. Adfa'u rusuma syahriyati fil maktabi. Altaqi bil asatidati fi ghurfatil mudarrisina. Antadiru fi sholatil intidhari. Uqifu jawalati fil mauqifi. Nah, teman-teman bisa dilihat makna dari gambar dan kalimat yang telah kita baca bersama-sama. Selanjutnya, poin yang kedua, peserta didik mampu menemukan makna tersirat dari gambar tentang peraturan di sekolah dengan tepat. Ungdur wastami' wa'a'id. Artida'u ziyyil madrasiyyi. Al-wusulu fil mi'adi. Irmiz zubalata fil mazbalati. Mamnu'ut tadkhini. Mamnu'ul wuqufi. Ar-raja'u al-hudu'u yajril ikhtibaru. Mamnu'u istikhdamil jawali fil fasli. Mamnu'u taswiri asna'at tadrisi. Mamnu'ul ghasya fil imtihani. Baik, itu beberapa tentang peraturan di sekolah. Teman-teman bisa amati masing-masing gambar dan juga kalimat tadi yang sudah kita baca ya. Selanjutnya, poin yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan ungkapan mengemukakan pendapat dengan tepat. Nah, di sebelah sini ada tabel kanan dan kiri. Yang pertama adalah tolabul aro, kemudian takdimil aro. Apa tolabul aro? Tolabul aro ini adalah permintaan pendapat. Jadi orang yang meminta kalian untuk berpendapat. Sedangkan yang sebelah kiri adalah bagaimana cara mengemukakan pendapatnya. Perhatikan teman-teman, ketika ada yang bertanya, ma ra'yuka? Apa pendapatmu? Maka teman-teman bisa jawab dengan kalimat yang diawali dengan kata inda ra'yi. Menurut saya, nah maka diawali dengan kata inda ra'yi. Atau misalnya, teman-teman ada yang tanya, madza taro? Jadi kalimat sama pertanyaannya adalah, apa pendapatmu? Di situ ada tanda titik-titik berarti contoh kalimat ya. Maka tadi untuk jawabannya diawali dengan kata aro bla bla bla. Jadi ketika ada pertanyaan ma ra'yuka, jawaban diawali dengan kata inda ra'yi. Ketika pertanyaan madza taro, maka jawaban diawali dengan kata aro bla bla bla. Yang bawah itu adalah contoh misalnya dengan kata li fikroh thayyibah kaifa nadrusu fil hadiqah. Menurut saya ide yang bagus, bagaimana jika kita pergi ke taman? Ya,
Itu adalah sebuah contoh. Teman-teman yang perlu tahu adalah bagaimana cara tanya kepada orang untuk menanyakan pendapat dan bagaimana cara mengemukakan pendapat dengan tepat. Baik. Selanjutnya mengenal mata pelajaran di sini sebagai kosakata tambahan atau al-mufradatul idhofiyah. Ya, saya bacakan sambil teman-teman amati masing-masing arti dari kosakata yang kita bacakan. Ad-durusu. Ad-durus ini adalah pelajaran. Yang pertama al-lughatul Indonesia. Al-adabul Indonesia. Al-lughatul Arabiyyah. Al-lughatul Injiliziyah. Ar-riyadiyatu. Ar-riyadah. Al-biologiyah. Al-fiziyah. Al-kimiyah. Tarbiyatul muwatanah. Tiqniyatu ittisali ma'lumati. Al-muhasibah. Ilmul ijtima'i. Al-jughrafiyah. Al-iqtisadi. At-tarikh. Al-funun. At-taujiyah. Nah, itu adalah beberapa mata pelajaran yang mungkin ada di sekitar kita di tingkat SMA atau SMK. Alhamdulillah, bagaimana pelajaran hari ini? Semoga bermanfaat ya. Syukron jazilan, yakfi ala minni, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.